Diajak teman ke Bukit Balada, beliau juga diajak teman. Tanggal 1-nya beliau chatting saya, bukan chatting kalau dulu apa ya, telepon. Akhirnya kepikir karena orang lapar tuh perutnya udah otomatis bunyi krek. Oh gitu. Jadi udah kita kasih nama aja lah ayam kriuk gitu kan. Jadi kriuk-kriuk kan. Pengen tetap dapat tumpeng dengan asupan makanan sehat. Nasinya pakai beras merah. Ayamnya dibakar dengan olive oil. Yang patut diperjuangkan itu bukan hanya cinta, tapi kesehatan juga. Iya dong harus. Pecel endes atau ayam kriuk, dua-duanya enak. Ayam kriuk yang disajikan bersama pecel endes. Mbak mau maksa. Hai, selamat datang Rabasinta di ruang 1007. Saya Santi Jasmara. Kali ini kedatangan tamu yang sangat spesial karena sudah tidak asing lagi bagi kita semua, khususnya nih buat Rabasinta dan juga buat saya sendiri dan teman-teman yang ada di Batam FM. Kadang kita suka juga sih kalau lagi lapar langsung ke Batam Center salah satunya. Selamat datang Mbak Ruli, apa kabar? Mbak silakan dibuka, kita kan jauh-jauhan, jadi kita buka masker aja nggak apa-apa, supaya suara Mbak Ruli yang merdu itu terdengar jelas. Kabar baik ya Mbak? Sudah dibuka. Jadi kan kelihatan langsung pipit Mbak. Mbak Ruli, terima kasih loh sudah datang ke sini di tengah-tengah kesibukan Mbak Ruli yang sangat luar biasa sekali ya. Membantu Pondok Kriuk, membantu suami tentunya kan, benar kan? Nah, Rabasinta Batam Indonesia. Jadi Mbak Ruli ini adalah owner dari Pondok Kriuk yang ada di Batam Center. Salah satunya adalah di Citra Mas ya Mbak? Citra Batam. Oh Citra Batam, satu lagi di Legenda. Ya. Oke, pusatnya adalah di Batam Center di Citra Mas. Citra Batam. Citra Batam salah lagi deh. Kita akan ngobrol-ngobrol sama Mbak Ruli nih. Mbak Ruli, tahun berapa sih Mbak Ruli tiba di Kota Batam ini? Saya tahun 1995, tepatnya di bulan Juni. Oh, bulan Juni 95? Betul. Saya 95 bulan Maret. Berarti duluan senior saya. Mbak Santi ya. Nah, Mbak Ruli pas nyampe di Batam itu apakah Mbak Ruli single atau double? Saya masih single, fresh lulus dari SMK waktu itu ya. Karena waktu itu ikut program dengan Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja dimintain beberapa tenaga dari perusahaan Jepang yang ada di Batam waktu itu langsung ke sekolah. Jadi ke sekolah kami kebetulan karena sekolah kejuruan, jadi lebih siap pakai ya, kalau istilahnya siap pakai. Dan itu melalui tes. Jadi kita belum lulus tapi sudah ikut tes untuk pergi ke Batam. Jadi alhamdulillah dari yang diminta kita akses, termasuk salah satunya yang berhasil ikut ke Batam. Jadi dari hari ini terima ijazah SMK, besok kami udah berangkat. Oh gitu, ke Batam. Langsung di Batam itu langsung ditempatkan? Langsung ditempatkan dan langsung bekerja, langsung juga difasilitasi dengan tempat tinggal dan lain sebagainya. Itu di daerah mana? Di daerah Batamindo dulu. Oh di Batamindo. Karena yang merekrut waktu itu hanya di area Batamindo. Dan itu memang niatnya kuat, tinggi untuk suatu tujuan ya, hanya ingin mengumpulkan sebuah modal untuk melanjutkan sekolah ceritanya. Iya, sebenarnya begitu. Jadi pas begitu sampai di Batam antara terkejut, sedih, bingung karena begitu turun yang nampak di Batam adalah tanah berwarna merah. Betul sekali, benar. Nah itu ada berapa orang tuh yang barengan sama Mbak Ruli ke Batam? 60 orang. 60 orang? Ya. Dari satu wilayah di kota saya, kota kecil di Kota Blitar. Itu 60 orang aja dari berbagai sekolah yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan sekolah-sekolah kejuruan di Kota Blitar. Di Blitar. Oke. Itu bertahan berapa lama? Saya 2 tahun saja. Oh 2 tahun saja. Setelah itu kebetulan ada tawaran pekerjaan di luar dari wilayah Batamindo. Jadi saya ambil peluang itu untuk bisa lebih berkembang, untuk bisa lebih banyak yang kita bisa lakukan gitu. Tidak stagnan di dalam pekerjaan di situ. Apa jadinya? Kebetulan saya kemarin adalah salah satu staf di perusahaan surveyor yang swasta. Kalau negerinya Surveyor Indonesia atau Sukovindo, kita perusahaan swastanya seperti itu. Dan itu bertahan hingga akhirnya
menikah dan Entar dulu Mbak. punya anak. Mbak jangan dulu cerita menikah, maksud tiba-tiba menikah. Kan pasti ada pertemuan dulu di mana katanya sih di Bukit Balada dekat-dekat kita itu. Gimana ceritanya Mbak? Bocorannya udah sampai ke santri ternyata. Benar kan Mbak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ternyata ada memang semua sudah Allah takdirkan mungkin ya. Kenapa saya akhirnya sampai ke Batam? Kenapa waktu itu calon saya juga berangkat ke Batam? Kami bertemu di sini di pertemuan yang sebenarnya memang nggak direncanakan gitu. Sama-sama kita diundang oleh pemilik lokasi di situ. Saya dibawa teman, beliau dibawa teman. Bertemulah kita di situ. Dan dari pertemuan pertama itu mungkin disitulah Allah tetapkan jodoh kita dan alhamdulillah sampai hari ini saya sama beliau masih bersama dalam satu tim, dalam satu keluarga dan insya Allah minta doanya semoga sampai ke surga. Amin, 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 amin. Itu tahun berapa pertemuannya Mbak? Pertemuannya sebenarnya akhir tahun 95 dan awal tahun 96. Oh berarti cepet ya Mbak ya, Mbak datang ke Batam 95. Iya, pertengahan 95. Jadi akhir tahun 95, biasa tahun baru ya, diajak teman ke Bukit Balada namanya ya, dekat-dekat dari sini. Beliau juga diajak teman. Tanggal satunya beliau chatting saya, bukan chatting apa ya, telepon ke tempat kerja saya. Jadi karena belum ada handphone. Belum, jadi teleponnya ke kantor transfer ke bagian saya. Jadi saya terkejut siapa gitu. Kata teman-teman, baru li ada telepon dari bapaknya nih. Bapaknya siapa? Tidak mungkin gitu kan, karena di kampusnya tidak ada telepon, belum ada telepon waktu itu masih sangat belum komunikasi masih belum bagus gitu. Jadi paling surat kan begitu. Jadi ini tidak mungkin. Ternyata bapak anak-anak, calon bapak anak-anak. Nah, buat Ramasinta nih yang lagi nanti mungkin lihat obrolan kita di podcast Ruang 1007, siapakah yang menjadi mak comblang Mbak Ruli sama Bapak? Siapa tahu kan masih ada di Batam nggak sih Mbak kira-kira gitu kan ya? Mak comblang. Silakan nanti komen ya kenangan-kenangan waktu itu gimana. Aduh ini ceritanya gimana jadi ini saya ya bukan pondok kriunya gitu ya. Oh tenang. Jadi ya udah nih 96 menikah ya? Belum. Oh belum. Tahun berapa menikah? 5 tahun kemudian. Oh gitu. Nah Mbak kita langsung ke usaha nih. Iya. Aduh. Pasti lebih semangat. Itu sepertinya jebakan Batman buat saya gitu. Itu inisiatif siapa sih kira-kira ide untuk membuka kuliner? Kalau itu sebenarnya sih tahun 2004 tahun 90 berapa ya 97 sampai dengan tahun 2000 saya itu masih aktif bekerja karena memang waktu itu mau resign oleh perusahaan belum diizinkan gitu, masih dibutuhkan pada saat itu. Saya sempat bertahan sekitar 7 bulan lagi sampai akhirnya saya memutuskan saya fokus untuk mengurus keluarga kan gitu. Jadi nah setelah tahun 2004 itu kami memulai usaha yang bergerak di bidang jasa manajemen dan accounting service. Jadi pada saat itu suami masih part time di sebuah perusahaan developer ternama juga di Kota Batam. Jadi beliau seminggu 2 kali 3 kali ke perusahaan dan karyawan satu-satunya adalah saya waktu itu kan. Untuk maksudnya yang perusahaan yang baru kita bangun seperti itu. Jadi di situ betul-betul kita memulai kan seperti itu. Jadi 2004 pas tahun 2009 jadi perusahaan sudah berjalan 5 tahun, sudah punya beberapa klien yang konsisten. Jadi pada saat 2009 itu adik, ponakan, beberapa saudara mau datang ke Batam cari kerja gitu, dan dia laki-laki. Kita bingung kan, akan sulit banget mereka nanti akan dapat kerja dengan tamatan waktu itu selevel mereka gitu ya. Selevel mereka itu akan sulit apalagi laki-laki gitu. Jadi kebetulan kantor saya yang di Batam Center sebelahnya kan kosong, bekas restoran sepertinya. Jadi kita maksimalkan, kita punya ide, ayo kita jualan karena setiap minggu belajar masak katanya enak gitu. Gitu di rumah. Karena saya belajar otodidak betul. Saya masak menciptakan menu secara otodidak. Jadi ketika suami mengajak, ayo jualan, ayo saya bilang gitu.
tapi saya belum berani, ayo gitu. Tapi belum berani sebenarnya, tapi ayonya udah keluar gitu. Itu maksudnya ajakan suami itu ajakan untuk jualan apa dulu nih? Hanya jual makanan aja. Oh, gitu. jual makanan aja. Jual makanan. Karena kan sempet pernah sih invest pada jualan makanan juga, tapi karena kita juga nggak perhatikan, kita juga nggak konsen ke situ, kita masih punya job yang lain, jadi nggak maksimal. Akhirnya kita clearkan, nggak usah ada invest dengan siapapun, kita berdiri sendiri seperti itu. Akhirnya ya udah belajar apa yang saya kuasai pada saat itu, hanya menu ayam kriuk. Belum punya nama waktu itu, belum disebut ayam kriuk. Saya bisa masak soto dan saya bisa goreng lele. Itu pun dengan tutup takutan karena lele meletup-meletup. Iya benar. Jadi hanya itu yang bisa saat itu saya pengen boomingkan. Oke, kita kemas atau kita bikin dong sesuatu konsep yang beda dari orang lain. Memang kalau yang ide-ide atau konsep-konsep itu lebih banyak dari kepala saya ya mungkin. Tapi begitu keluar, biasanya suami langsung bisa ngerespon, oh iya betul seperti itu. Nah, jadi pada saat itu boomingnya ayam penyet. Berarti itu tahun 2009. Ya, sudah buka. Boomingnya ayam penyet dimanapun. Jadi belum ada ayam kriuk. Belum. Jadi kalau kita menciptakan nama dengan ayam penyet, pasti kita sama aja dipandang atau kita bagian dari follower kan. Kita kan pengen jadi trendsetter nih. Apa dikenal orang, apa itu akhirnya dilihat. Selain memang kita harus pastikan dulu menu kita enak, itu yang betul, wajib kita udah ikuti. Akhirnya apa sih gitu ya, jadi akhirnya kepikir karena orang lapar tuh perutnya udah otomatis bunyi krek. Oh gitu. Jadi udah kita kasih nama aja lah ayam kriuk gitu kan, jadi kriuk-kriuk gitu. Jadi awalnya seperti itu. Oh, dari rasa perut kita lapar berbunyi kriuk-kriuk gitu, jadi itu ya spontan aja. Jadi apa sih yang gampang diinget orang? Perut pas bunyi kriuk kita inget ayam kriuk yuk kan gitu. Jadi konsep lagi yang memang saya lengkapi dari tempat lain yang tidak ada mungkin ya, di tempat yang lain mungkin yang jualan ayam penyet yang lainnya itu adalah dengan pelengkapnya yang saya bilang adalah sayur asam. Itu yang menjadi khasnya. Itu sebenarnya terlihat sepele ya, cuma semangkok bonus sayur asam, tapi itu luar biasa efeknya. Kita bilangnya itu bonus. Jadi ayam sama kalau nggak pakai nasi nggak dapat bonus itu. Jadi mau dimakan pakai nasi gitu. Tapi kalau yang sambal itu emang udah dari ayam penyet pertama udah ya. Sambal yang original ini. Itu sambal terasi itu juga melalui proses. Jadi tidak langsung sekali langsung dapat gitu. Jadi sampai ada beberapa proses sampai akhirnya saya menemukan komposisi yang pas banget ketika orang sudah nggak ada yang kurang asin, kurang ini, kurang itu. Seperti itu akhirnya udah boleh bahasa itunya udah dipaskan lah ya, itu menjadi menu, menjadi resep kita, dan itu sampai sekarang tidak berubah resepnya. Nah, itu dia di Ramasinta Indonesia. Kalau misalnya Ramasinta udah pernah makan siang ataupun juga makan malam ke Pondok Kriuk, pasti kayaknya belum lengkap kalau tidak mencicipi es durian. Es duriannya nih kita cicipi dulu ya, karena kebetulan Mbak Ruli ini juga Mbak Ruli silakan diminum. Mbak Ruli kan memilihnya air putih, kan dia emang hidupnya hidup sehat ya Ramasinta. Jadi saya akan mencoba es duriannya ini. Mau? Maaf ya, ini es duriannya sangat menggoda selera. Ini Mbak duriannya teh aslinya? Asli banget kan ya? Durian daging kita. Durian daging ya? Dan itu memang kita datangkan khusus dari Medan, Sumatera Utara. Ya Allah, jauh kali itu perjalanan durian teh, ya Allah. Bukan karena durian di sini tidak enak, tapi memang ada khasnya yang memang beda. Ketika durian dari Medan dengan durian di Kepri ya. Kalau di Kepri enak, bukan nggak enak, hanya saja memang ada sedikit beda kalau untuk seperti ini ya, untuk langsung dicampurkan dengan olahan makanan kan seperti itu. Iya. Berarti Mbak harus selalu ada ya stok durian di. Insya Allah ada. Ada karena kita juga ada kerjasama bahwa untuk pengiriman dari sana langsung ke bandara, nanti kita ambil langsung kita bawa ke tempat kita seperti itu. Nah, jadi Ramasinta selain tadi kita ngomongin es durian nih, di depan saya ini juga di samping kita ini ada ini namanya tumpeng bukan sih Mbak? Sebenarnya kalau saya bilang ini bingkisan. Oh, bingkisan. Jadi kadang-kadang sekarang ini kan lebih kepada kita buka, boleh. Jadi kan Ramasinta ya, selain itu Mbak Ruli juga sekarang ini dengan inovasi terbarunya ada tumpeng dengan berbagai kreasi yang sangat bagus sekali ya Mbak Ruli ya. Alhamdulillah. Itu dibantu berapa staf sih Mbak untuk kalau membuat sebuah S1 tumpeng itu? Sebenarnya
yang tim intinya cuma 3. Tim intinya 3, satu untuk masak, ya kan? Untuk memasaknya itu 2 orang memasak dan menyiapkan semua pernak-pernik yang akan ditampilkan di tumpeng. Satu orang untuk bantu kita untuk prepare persiapan untuk lokasi tempatnya, dan itu sebenarnya hanya bisa disambi gitu ya. Jadi finishingnya tinggal baru memang mau nggak mau, suka nggak suka, itu hubungannya dengan seni dan feel. Jadi saya tetap mereka melihat proses untuk supaya seandainya mereka juga diperlukan untuk bantu bikin bisa untuk yang standar-standar tumpeng. Tapi kalau untuk tumpeng yang spesial, memang alhamdulillah itu adalah kita handle sendiri gitu. Jadi masak sudah dibantu dengan tim, penyediaan bahan-bahannya juga sudah dibantu. Saya butuh garnisnya, saya butuh ini sudah ada tim yang oke, nanti bantu siapin. Tapi untuk finalisasi, untuk menghiasnya, garnisnya dan lain sebagainya memang tangan Mbak Ruli sendiri. Iya, jadi bagi yang memesan tumpeng dari Pondok Kriuk itu adalah hasil karya saya dan tim di Pondok Kriuk. Jadi jangan khawatir bahwa ini saya serahkan ke orang lain. Jadi betul-betul di situ ada nilai seni dan kita sesuaikan dengan tema setiap acara. Nah, komen juga dong Rama Sinta yang udah pernah pesan tumpengnya Mbak Ruli. Gimana, enak nggak tumpengnya? Silakan ya, komen ya nanti ya. Oh, boleh nggak sih nanya harga? Harga relatif. Dibilang mahal. Rata-rata dari ukuran kecil gitu berapaan sih Mbak Ruli? Ukuran kecil itu biasanya sih kalau hanya untuk berapa orang ya? Kecil ya 5 orang rata-rata. Untuk 5 orang, oke. Itu 350.000 aja. Untuk okay. ukuran 10 orang yang standar hampir banyak orang memesannya 10 orang itu 600.000. Semakin banyak pesanannya semakin berkurang harganya. Oh gitu. Iya. Oh. Karena proses memasak tumpeng itu kan agak sedikit beda. Nah, jadi kalau semakin besar kan hanya tinggal menambah kuantitinya kan, tidak perlu, prosesnya tetap sama tapi kuantitinya jadi semakin besar nilai pesanan, misalnya pesan 25, 30 juga akan ada diskon-diskon yang spesial. Itu dia sih, saya suka sekali kalau dengar diskon tuh Mbak Ruli. Jadi ini salah satu yang memang inovasi ini sudah pernah nggak sih yang pesan kayak begini? Sering ya? Iya. Untuk teman-teman yang memang senang dengan mungkin gaya hidup yang menuju ke arah mengatur pola makan dan lain sebagainya, menghindari itu biasanya untuk cemil-cemilannya mereka pesen untuk rebus-rebusan seperti ini, dan ini memang betul-betul kita kukus dan kita rebus. Selain rujak juga. Rujak ada, dan satu lagi yang terbaru memang untuk menu makanan sehat ya, yang sangat terbaru ini. Jadi bagi teman-teman yang sekarang sedang melakukan pola makan sehat dan ingin tetap dapat tumpeng dengan asupan makanan sehat, alhamdulillah kita juga sudah launchingkan perdana kemarin. Jadi nasinya pakai beras merah, ayamnya dibakar dengan olive oil, jadi telur dadarnya dibikin dengan olive oil, dan ada pepes tahu telurnya. Jadi rebus-rebusannya udah makan. Jadi jangan khawatir. Jadi tumpeng bukan semata hanya untuk orang yang doyan makan, bukan orang yang senang mengkonsumsi makanan, tapi juga orang yang menjaga pola makan kita bisa siapkan. Tapi pasti harganya lebih mahal ya? Sedikit Bapak bisa aja. Karena memang bahannya lebih mahal, seperti beras merah lebih mahal. Tapi untuk yang lain kan tidak mahal sebenarnya, hanya mengolahnya. Seperti pepes tahu telur, sebenarnya sama saja, hanya daripada digoreng kita jadikan kukus. Itu bedanya untuk pepes tumpeng menu sehat. Tapi nggak apa-apa kali kan ya Rama Sinta untuk mengeluarkan uang yang agak sedikit lebih banyak untuk badan kita yang supaya sehat juga, memesan makanan tumpeng merah itu ya Mbak ya. Saya rasa sebuah kesehatan memang butuh harga. Sip. Ingat ya Rama Sinta, ulangi lagi Mbak. Sebuah kesehatan. Jadi intinya gini, yang patut diperjuangkan itu bukan hanya cinta, tapi kesehatan juga layak untuk diperjuangkan. Jadi harga kesehatan itu tidak masalah sedikit mahal. Karena kita sering lihat juga sih Mbak Ruli, kita sering ngintip Mbak Ruli ini rajin kali berolahraga. Oh iya, alhamdulillah. Sehari, emang setiap hari berolahraga? Minimal 3 kali dalam seminggu. Oh, dalam seminggu. Tapi karena rutinitas saya, aktivitas saya udah banyak, satu hari saya bisa berjalan 10.000 langkah. Jadi saya merasa tidak perlu lagi olahraga yang intens gitu ya. Jadi 3 kali seminggu, kalau saya rasa sehari itu tidak banyak beraktivitas. Tapi ketika langkah saya sudah sampai 10.000, saya agak sedikit tenang, nggak perlu olahraga seperti itu, cuman menjaga pola
makan aja. Iya. Oke, Mbak Ruli, kita ada satu permainan. Saya akan lempar pertanyaan, ada 5. Aduh, deg-degan Gampang saya. aja Mbak pertanyaannya. Jadi Mbak pokoknya nanti dijawabnya cepet ya, nggak usah mikir. Ini hanya untuk orang-orang cerdas dong ya. Siap ya Mbak? Oke, pertanyaan pertama, anak atau suami? Eng, 2, 3. Ini dalam hal apa dulu? Pokoknya jawab aja, anak atau suami. Ayo, pilih anak atau suami. Anak. Oke. Yang kedua, pondok kriuk atau jogging atau olahraga? Pondok kriuk, tapi di dalamnya ada jogging. Karena di dalam pondok kriuk saya bergerak dari depan belakang, artinya sudah dapat saya olahraga. Gitu. Tapi kayaknya kurang luas, Mbak ya? Tidak juga, karena saya naik lantai 2, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Gitu. Oke. Yang selanjutnya, nemenin anak atau nemenin suami? Kalau hari Jumat saya nemenin suami, hari Minggu saya nemenin anak. Yang keempat, ayam kriuk atau pecel endes? Dua-duanya saya suka. Mbak harus pilih satu dong. Harus pilih satu, iya. Untuk mau jawabannya boleh alasan nggak? Pokoknya mah alasannya nanti. Sekarang gitu. jawab dulu aja. Pecel endes atau? Pecel endes atau ayam kriuk? Bingung ya Mbak Ayam ya? kriuk. Dua-duanya enak. Ayam Mbak. kriuk yang disajikan bersama pecel endes. Mbak mau maksa. Berarti kan betul kan? Ayam kriuk yang disajikan bersama pecel endes. Jadi sayur asemnya diganti dengan pecel endes. Oke, yang kelima, sepatu Keds atau sepatu high heels? Saya lebih senang sepatu Keds. Oke, untuk pakai acara sehari-hari. Iya, Oke. untuk acara sehari-hari. Jangan dulu jawab. Oke. Udah 5 ya? Iya. Sekarang alasannya apa? Tadi memilih anak atau suami anak. Kenapa Mbak? Ya, kenapa memilih anak? Ya kalau misalnya anak sakit, dia biasanya nggak bisa menahan rasa sakit. Kalau suami sakit masih bisa menahan rasa sakit. Jadi saya bisa Emang nyambi kalau kan. menahan rindu gimana menahan rindu? Menahan rindu, saya selalu berdekatan sama beliau, kebetulan di rumah dekat, di kantor dekat, di pondok kriuk dekat. Oh ya, kantor suami juga deket-deketan. Jadi kayaknya nggak begitu berat rindunya ya Mbak ya? Karena tiap Rindu hari. juga. Oh rindu juga. Kalau 4 jam nggak telepon-teleponan, rindu juga gitu kan. Oke, berarti tadi pilih anak ya Mbak. Pilih anak. Terus yang kedua tadi pondok kriuk atau olahraga? Saya bilang kan tadi Mbak harusnya pilih satu loh. Oh gitu? Iya. Jadi kan alasannya kenapa gitu? Pondok kriuk. Alasannya? Alasannya di dalam pondok kriuk saya bisa sembari melakukan kegiatan olahraga. Kenapa? Aktivitas saya banyak di situ. Mulai dari start pagi untuk mempersiapkannya, siang waktu melayani tamu saya bergerak ke depan belakang, sore untuk ngecek sekali lagi, malam juga untuk finishingnya. Jadi itu butuh energi, butuh juga stamina, dan itu ada langkah kaki yang saya jalani setiap hari, dan itu bagian dari olahraga ternyata. Pegel nggak Pak? Dibilang Kaki pegel? biasa saja. Karena mungkin sudah menjadi ini ya. Rutinitas sehari-hari tapi ya. jangan lupa asupan makanan tetap harus dijaga supaya stamina tetap terjaga. Oke. Yang keempat, ayam kriuk atau pecel endes? Saya pilih ayam kriuk. Ayam pecel endesnya teh ya, bumbunya enak banget Rama Sinta, pas pokoknya di lidah. Tapi tetap saya pilih ayam kriuk tadi ya. Kenapa? Karena di dalam ayam kriuk, di dalam wadah ayam kriuk tercipta aneka menu dan kreativitas yang lain. Salah satunya adalah pecel endes. Pecel endes. Pecel endes itu adalah resep. Anak cabang ayam. Iya, itu adalah bagian dari kecintaan saya terhadap keluarga. Gitu. Salah satunya misinya ke situ. Jadi dulu saya selalu suka ketika nenek saya membuatkan pecel, dan hanya pecel nenek saya terenak yang saya rasa. Jadi dari situ sekarang nenek saya udah tua, sudah nggak mungkin juga saya mintain bantu untuk buatkan dong pecel. Akhirnya ke ibu, akhirnya tidak mungkin dong saya minta kirim dari Blitar ke Batam untuk saya jual di sini. Akhirnya harus bisa melestarikan resep yang sudah dimiliki oleh keluarga, dan itu bagian dari kecintaan saya terhadap beliau-beliau yang memiliki resep ini. Oke, yang kelima, sepatu Keds atau high heels? Saya sepatu Keds karena pemakaian sepatu high heels saya mungkin dalam 1 minggu hanya sekali. Tapi Mbak punya koleksi ya? Ada, tapi untuk penggunaan setiap harinya dan aktivitas sehari-hari saya lebih baik sepatu Keds, lebih simple, lebih fleksibel, dan saya lebih banyak bisa melakukan apa aja dengan sepatu Keds.
satu lagi menghindari cedera. Iya, Karena betul. usia kita sudah Iya, semakin betul. bertambah. Ada berapa jumlah total sepatu cats di rumah? Dihitung ya. Aduh. Kira-kira Mbak ada berapa tuh? Berapa ya? Lebih dari 10 deh. 10. Mantap. Itu masih bisa terus bertambah ya Mbak ya? Kecintaan kepada sepatu cats. Karena pasti, nyaman. pasti. Karena nyaman. Heeh. Mbak, kan beberapa hari yang lalu itu kan kita emang lagi di pasar nih, kita ke harga-harga pasar Oh, nih iya, ya. betul. Cabai-cabean teh mahal Mbak. Luar biasa. Nah, bagaimana tuh Mbak menyiasati supaya kualitasnya tuh tetap terjaga meskipun itu harga cabai tuh mahal banget di pasaran. Betul. Kebetulan salah satunya cara yaitu saya mengambil dari petani langsung di Barelang. Ada dari Barelang, ada dari Piayu aja. Bukan dari kebun saya, tapi dari petani-petani di sana. Jadi ketika mereka panen berapa, mereka ngasih tahu, oke saya ambil semua. Meskipun hari itu saya butuh cuma 4 kilo. Mereka ada 8 kilo, saya ambil nggak masalah. Gitu, Karena iya. 4 kilonya lagi mereka harus berangkat menjual kembali itu menjadi biaya buat mereka. Jadi oke nggak masalah, toh itu setiap hari akan saya pakai. Jadi standar sambal kita tidak berubah, tidak dikurangi dan ataupun meskipun cabai semahal itu, hanya saja tip dan triknya kita untuk penghematan yang biasanya kita satu mangkok kecil sambal itu full kita kasih. Sekarang kita analisa nih orang habis nggak, rata-rata ada sisa sedikit. Dari situ kita jadikan rata, oke. Jadi tapi kita bilang ke pelanggan bahwasanya nanti kalau mau tambah sambal bilang aja. Ya. Oh gitu. Jadi tidak mubazir, tidak terbuang. Jadi akhirnya bisa kita kendalikan. Mbak, sekarang jumlah total menu ada berapa di Pondok Kriuk itu? Waduh, Itu Mbak, dia ya, saya ingat sampai dong, Mbak. lupa. Berapa kira-kira? Ada 20? Lebih? Lebih, karena Lebih ya? di dalam satu ayam kriuk itu ada variannya macam-macam. Ayam kriuk komplit, Ya. ayam kriuk komplit sambal ulek, ayam kriuk super komplit dengan ikan asinnya. Ada ayam kriuk cabai hijau, ayam kriuk cabai balado, ada ayam geprek, ada ayam pecak, ya. Jadi seperti ini. Jadi ada ayam pepes saat ini yang terbaru. Nah, ini baru satu ayam kriuk plus ati ampela. Jadi hampir 100 keseluruhan. Jadi buku menu yang terbaru sekarang kebetulan kita sudah keluarkan buku menu terbaru, Terupdate lagi gitu ya Mbak ya? dan di situ sudah terkoleksi ya untuk menu-menu beserta foto-fotonya. Jadi memang ternyata banyak gitu. Jadi itu belum lagi bebek. Iya. Jadi kalau untuk menu utama ya tidak detail-detailnya itu ada ayam kriuk, ayam bakar, ada bebek, bebek kriuk, bebek bakar, ada lele, ada ikan bakar, ada ikan filet, ada juga nasi goreng macam-macam hijau, apa semua bihunnya juga seperti itu. Nah, ada lagi nih satu paket atau satu menu yang memang baru dan itu bisa dikonsumsi dari pagi sampai malam. Apa itu? Pecel endek, lontong hijau, nasi uduk, miso. Ya, pokoknya itu. banyak banget itu. Silakan aja deh buat Mas komen juga menu apa yang paling menjadi favorit Anda di Pondok Kriuk. Mbak, bagaimana sih untuk menghadapi saingan atau juga tantangan Mbak? Menghadapinya gimana? Nggak bisa dipungkiri saat ini kafe-kafe ataupun restoran menjamur lagi di Kota Batam. Meskipun mungkin waktu pandemi kemarin memang pada close ya, saat ini udah reopening kembali. Hampir rata-rata seperti itu teman-teman yang bergerak di bidang kuliner. Jadi dan di wilayah kita situ kebetulan memang area kuliner. Iya benar. Area kuliner. Jadi salah satunya apa ya? Itu pesaing itu atau mereka itu tidak usah kita jadikan musuh, kita jadikan teman berkompetisi kalau saya seperti itu. Jadi kita perbaiki aja lebih kepada dari dalam kita sendiri, kita tampilkan terbaik, kita ciptakan varian-varian menu yang baru, yang mereka jual, kita juga adakan di situ. Kenapa? Supaya mereka nggak perlu lagi melirik ke yang lain, karena sudah komplit nih di Pondok Kriuk. Ada cabai hijau ada, ayam geprek ada, ayam pecah ada. Jadi ketika satu teman-teman 5 orang datang, yang satu pengen ayam geprek, satu pengen ayam bakar, semuanya sudah ada di Pondok Kriuk. Seperti itu. Nah itu dia teman-teman Indonesia, tipnya dari Mbak Ruli
owner dari Pondok Kriuk. Jadi udah 2 cabang ya Mbak ya? Kalau dulu Alhamdulillah, 3, tapi ya. yang di Nagoya ya Mbak ya? Yang di Nagoya kita close untuk sementara karena memang kondisi pandemi ini memang agak sedikit berat untuk di wilayah sana. Mbak bisa sebutin alamatnya Mbak yang di Citra Batam? Di mana Mbak? Di Ruko Air Mas Blok A2 nomor 4 dan 5 Batam Center. Kalau tepatnya di depan Ruko Greenland. Hotline-nya di 0811 701 0095. Oke, di Legenda. Cabangnya ada di Ruko Legenda Center nomor 4 dan 5 juga. Nomornya sama. Oh, nomornya 4 dan emang 5. sengaja Mbak milih nomor? Tidak sengaja. Ternyata nomornya sama. Hebat Jadi ya. Ruko Legenda Center nomor 4 dan 5 Simpang 4 menuju SMP Negeri 12 Legenda Malaka. Itu pokoknya mah pas sudut lah Ramasinta, gampang kali ya. Hotline-nya 0811 775 0095. Jadi semuanya pakai 0095. Biar gampang. Nomor cantik ya. Oke, Ramasinta Kota Indonesia. Nggak terasa ya Mbak Ruli ya? Iya. Pengennya lama gitu kan, tapi nggak mungkin. Kita akhiri sampai di sini dulu Mbak Ruli. Terima kasih. Jadi buat Ramasinta, Anda yang ingin memesan tumpeng atau ingin mencicipi makanan di Pondok Kriuk, silakan aja datang langsung ke Citra Batam. Di Ruko depan Di Citra Ruko Batam. Citra Ruko Air Mas Blok A2 nomor 4 atau di Legenda ya. Jadi apa yang kita ambil dari Mbak Ruli ini adalah sosok pejuang tangguh, Wonder Woman-nya. Terus berusaha ya menciptakan menu-menu terbaru. Ada lagi menu terbaru nanti rahasia ya. Oke. Kita tunggu aja undangannya. Siap. Silakan Mbak Ruli, minta tolong dong di like atau di apa gitu. Ayo silakan buat Ramasinta. Oke, buat Ramasinta, selamat siang semuanya. Seneng banget sih kalau bisa menyapa Ramasinta karena Batam FM adalah radio yang favorit, salah satu radio favorit kita juga. Amin. Dan kita bersahabat dengan Batam FM sudah 11 tahun selama Rumah Makan Pondok Kriuk berdiri. Insya Allah akan selamanya kita bekerja sama. Amin. Jadi buat para pendengar atau buat Ramasinta yang mendengarkan acara ini dan pingin langsung mencicip menu-menu yang ada di tempat kami, silahkan datang ke lokasi Rumah Makan Pondok Kriuk, Ruko Air Mas Blok A2 nomor 4 dan 5 Batam Center atau di Legenda Malaka. Oke. Udah ya? Saya sudah Oke. Jadi jangan lupa Ramasinta di like, di share, di komen, pencet tombolnya supaya nanti ada notifikasi baru dari kami baru nampak gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Ruli sekali lagi, sukses untuk Pondok Kriuknya ya. Amin. Terima kasih Esteller dan juga cemilannya untuk sore ini. Kita ketemu lagi Ramasinta di ruang 1007 selanjutnya. Saya Santi Jasmara pamit. Sampai jumpa lagi. Bye.